Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Dajjal beserta ciri-ciri Dajjal. Dajjal adalah makhluk jahat yang kafir, sang pembawa fitnah terbesar, dan tidak ada ujian yang terbesar selain Dajjal. Kemudian para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah pula menjelaskan tentang Dajjal kepada umatnya. Hanya tidak sedetail penjelasan Nabi Muhammad, seperti Dajjal adalah seorang yang buta di salah satu matanya. Lafaz Ad-Dajjal diambil dari perkataan orang Arab Dajjalal Ba'iro. Maknanya adalah dicap dengan tertutup dan menutupi dengannya. Makna asal dari kata Ad-Dajjalu adalah mencampur adukan. Dikatakan Dajjala idza labisa wa mawah. Maknanya adalah merancukkan dan mengaduk-aduk. Jadi Dajjal adalah orang yang merancukkan, pendusta, dan yang diberikan sesuatu yang luar biasa. Kata tersebut bentuk mubalaghah dengan wazan fa'alun. Jadi maknanya adalah banyaknya kebohongan juga kerancuan darinya. Bentuk jamak daripada Dajjal adalah Dajjaluna. Sementara Imam Malik menjamakkannya dengan kata Dajjalatun dan termasuk jamak taksir. Kemudian kata Dajjal menjadi kosakata Arab yang lazim digunakan untuk istilah nabi palsu. Namun istilah Ad-Dajjal merujuk pada sosok penyamar atau pembohong yang muncul menjelang hari kiamat. Istilahnya adalah Al-Masihud Dajjal. Bahasa Arab untuk Al-Masih palsu adalah terjemahan dari istilah Syria Meshiha Deghala yang telah menjadi kosakata umum dari Timur Tengah selama lebih dari 400 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Penjelasan ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad tentang akan adanya kedatangan Dajjal, dan para nabi sebelum Nabi Muhammad telah mengingatkan kepada kaumnya akan kedatangan Dajjal. Dajjal menurut keyakinan para salafus sholih adalah seorang anak Adam. Ia bukan dari golongan jin. Dua ulama kontemporer berkata bahwa Dajjal adalah Bani Adam. Dia butuh makan, minum, dan lainnya. Oleh karena itu, ia akan
dan bisa dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Keluarga Dajjal seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Mereka keturunan Yahuda yang telah menikah selama 30 tahun tetapi belum dikaruniai seorang anak. Dajjal dikisahkan tidak memiliki keturunan atau mandul. Ia dilahirkan di negeri Samirah, sebuah negeri kecil di Palestina yang kemudian hari menjadi kota besar pada masa Nabi Daud dan setelahnya. Kelahiran perkiraan pada zaman Nabi Musa alaihi salam 1500 sebelum Masehi, akhir zaman. Lahir di negeri Samirah, kota kecil di Palestina. Terlahir dari keluarga penyembah patung sapi yang dalam Al-Quran disebut Ijlu, anak sapi. Dajjal terlahir dari perkawinan sedarah atau hubungan sedarah. Dampak dari perkawinan ini menjadi manusia cacat dengan mata buta sebelah. Ayah ibu Dajjal itu melewati perkawinannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Sejak kelahirannya, ia tak mau menyusui dan senantiasa tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal dunia. Pada saat itulah di negeri Samirah terjadi gempa di dasar laut yang menimbulkan tsunami yang sangat hebat. Lalu negeri itu hancur dilibas banjir. Nyaris penduduk pulau itu tak ada yang tersisa. Atas bencana ini, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyelamatkan bayi Samiri, yakni biang Dajjal tersebut. Ia pun diselamatkan Jibril ketika terapung di atas laut dan diselamatkan ke dalam sebuah guha di tengah pulau terpencil itulah Samiri dipiara oleh malaikat Jibril. Menurut riwayat, Samiri diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah hari-hari Samiri dibesarkan dalam asuhan raja malaikat, yakni malaikat Jibril. Ia seorang dari golongan manusia paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya. Kedua matanya tidur, tetapi hatinya tetap terjaga. Seperti ditulis pada manuskrip di atas, bebatuan di kota Irbid di kerajaan Yordania. Masa kecil Dajjal semenjak umur 4 tahun dirasuki jin setan, yakni jin Mutastan. Mutasyathan, penjelmaan patung sapi betina. Disebutkan sebagai Ajubah As-Samirah, keajaiban Samirah. Menurut hakim penguasa negeri kala itu,
anak laki-laki aneh itu dirasuki oleh setan. Berita disebarluaskan ke berbagai penjuru dunia. Sang hakim meminta bantuan tukang sihir dan para dukun seluruh dunia untuk mengeluarkan setan dari tubuhnya, yang menurutnya setan akan menggoncangkan singgasana atau arsy Allah. Tinggallah anak ajaib itu dalam pengawasan dan pemeliharaan hakim di istananya. Selama 1 tahun di istana, terjadilah peringatan Tuhan kepada mereka karena mereka melakukan zina dan liwat atau homoseksualitas. Maka seperti orang-orang Sodom dan Amurah, Sodom dan Gomora, Allah memerintahkan Jibril untuk memendam mereka ke dalam bumi seperti dilakukan atas penduduk Sodom dan Amurah. Yang tersisa hanya seorang anak kecil yang berada di istana hakim. Setelah itu Jibril ditugaskan untuk membawa anak tersebut ke suatu pulau yang terletak di lautan luas, disebut Laut Yaman. Ia bertugas menjenguknya setiap saat sesuai dengan perintah Allah untuk menjaga dan memelihara, serta menyayanginya dengan memberi makan, memberi minum sampai waktu yang ditentukan. Allah menyayangi anak tersebut seraya berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, anak itu adalah hamba-Ku, tetapi di akhir zaman ia mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi. Aku akan mengutus orang yang akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hamba-Ku. Orang tersebut adalah seorang nabi yang diutus pada suatu masa, dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir zaman, ialah Nabi Isa alaihi salam." Ciri fisik. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat pada mata kirinya, memiliki rambut keriting dan lebat, sedangkan pendapat lain mengatakan mata kanannya yang buta. Ia memiliki perawakan besar dan pendek, berkaki bengkok, rambutnya keriting, matanya buta sebelah, dan matanya kabur, serta tidak menonjol dan tidak juga cekung. Jalannya tidak normal, bertubuh gempal, kulitnya merah, berkening lebar, serta dadanya bidang. Tertulis di antara dua mata Dajjal 3 huruf. 1 huruf kaf, 2 huruf fa, 3 huruf ro, artinya kafir, yang bisa dibaca oleh orang buta aksara. Periwayat hadis lain mengatakan, ia terlihat masih muda, berbadan besar, agak kemerah-merahan. Ia seorang pemuda, posturnya gemuk, kulitnya kemerah-merahan, berambut keriting, matanya sebelah kanan buta, dan matanya itu seperti buah anggur yang masak tak bersinar. Wajah Dajjal serupa dengan
lelaki Quraisy dari Khuza'ah, yakni Abdul Uzza bin Qothan yang hidup pada zaman jahiliyah. Dajjal tidak disebut di dalam Al-Quran maupun Injil Barnabas, tetapi terdapat dalam hadis yang menguraikan sifat-sifat Dajjal, tanda akan kedatangannya dan lain-lainnya. Kemudian ada pula hadis yang menjelaskan sebelum kedatangan Dajjal asli akan datang Dajjal-Dajjal kecil sejumlah 30 orang yang kesemuanya mengaku sebagai utusan Allah, memiliki mukjizat dan sebagainya. Banyak pengetahuan yang didapat Samiri dari Jibril meski bukan dalam kata-kata. Di antara pengetahuannya adalah setiap benda yang disentuh oleh Jibril bisa hidup, seolah-olah ada rohnya. Karenanya Jibril diberi gelar Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Konon ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, Jibril lah yang membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan-kuburan. Pengetahuan inilah yang kelak menyesatkan Bani Israel menyembah patung anak sapi dari emas ketika Nabi Musa meditasi di Gunung Turi Sina selama 40 hari. Kisah ini dengan sangat panjang lebar dimuat di dalam Al-Quran surat Toha. Pada usia remaja, keluarlah Samiri dari persembunyiannya. Ia punya cita-cita aneh ingin menjadi Tuhan dan agar manusia menyembahnya. Ini disebabkan ia punya keistimewaan berkat pergaulannya dengan malaikat Jibril. Di samping itu, ia punya kelebihan dari Allah berupa kecakapan luar biasa dan kesehatan. Diriwayatkan, ia tidak pernah tua dan tidak pernah pikun setiap mencapai usia 100 tahun. Akan menjadi muda kembali, itulah kelebihannya yang Allah berikan kepadanya. Maka di perjalanan pertamanya dia berinisiatif untuk mendatangi guru-guru sihir ternama dan berguru kepadanya. Di antara guru ternama itu adalah seorang penyihir dari Yaman. Tentu saja setelah mengunjungi dan menjajal master-master sihir di Mesir, yang memang pada waktu itu profesi sihir banyak dimanfaatkan oleh para Firaun. Akhirnya Samiri ia mengalahkan guru-gurunya dalam ilmu sihir. Dengan dasar inilah hingga kini ia sebagai master sihir tiada duanya di seluruh dunia, di samping penguasaannya pada teknologi. Dalam perjalanannya, Dajjal selalu datang pada setiap masa kenabian untuk menyesatkan umat manusia. Pertama kali ia pernah menyesatkan Bani Israel dari penyembahan kepada Allah kepada patung sapi dari emas. Sungguh suatu prestasi yang mengagumkan, karena pada waktu itu Nabi Harun alaihi salam sebagai pembimbing ruhani di tengah-tengah mereka juga. Nabi Musa masih hidup, hanya saja sedang bermediasi di Bukit Tursina. Pada zaman Nabi Isa, ia pun datang, namun diusir olehnya dan berhasil menyesatkan umat setelah kematian Nabi Isa pada usia 33 tahun. Lokasi menurut kisah dari Tamim Ad-Dari, seorang pendeta Nasrani yang sudah memeluk agama Islam dan menjadi sahabat Nabi. Ia bercerita,
tentang pengalamannya tentang pelayarannya bersama 30 orang laki-laki dari kabilah Lakham dan Judam. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau. Di pulau tersebut mereka bertemu dengan makhluk berambut lebat yang bisa berbicara. Makhluk tersebut mengaku bernama Al-Jassasah. Kemudian Al-Jassasah memerintahkan Tamim beserta rombongan untuk memasuki sebuah biara yang di dalamnya ada seseorang bertubuh sangat tegap dan besar. Kedua tangannya dibelenggu ke tengkuknya. Antara kedua lututnya dan mata kakinya dirantai dengan besi. Pulau tersebut dikatakan dia berada di Laut Syam, Laut Arab. Kemudian Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya lebih jelas lagi bahwa Dajjal akan muncul dari sebelah timur. Kemunculan Dajjal. Keluarnya Dajjal merupakan tanda kiamat besar akan segera tiba, yang dimulai pada saat kaum muslimin sedang memiliki kekuatan besar, dan keluarnya dia adalah untuk mengalahkan kekuatan muslimin tersebut. Sebelum Dajjal keluar, manusia diuji terlebih dahulu dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya pepohonan tumbuh-tumbuhan selama 3 tahun berturut-turut. Hewan ternak pun menjadi mati. Menurut penjelasan hadis bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur dari negeri Persia, disebut Khurasan. Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal adalah dari Isfahan, dari daerah yang disebut Yahudiyah. Kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah disebutkan juga bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Khawarij. Persinggahan Dajjal. Dikatakan di dalam hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Makkah dan Madinah. Dikisahkan pula ia tidak bisa masuk ke dalam 4 masjid, yakni Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Al-Aqsa, 4 Masjid At-Tur. Kemudian Dajjal akan mendatangi daerah dataran bergaram yang bernama Marikhanah. Dakwah. Menurut seorang ulama, awal kedatangan Dajjal ia menyeru kepada umat Islam mengaku sebagai muslim, kemudian mengaku sebagai nabi, dan pada akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan. Pengikut Dajjal. Dajjal datang ke singgasana iblis, dan anehnya iblis sujud tunduk kepadanya seraya berkata. Kemudian para pengikutnya adalah setan dan jin, umat Yahudi, orang Arab lemah iman, para wanita akhir zaman, orang fasik, kafir dan munafik, pelaku seks menyimpang, berbagai suku bangsa, para pria yang seperti wanita dan wanita yang seperti pria. Ada kaum yang bersahabat dengan Dajjal dan mereka mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir. Mereka hanya berharap agar mereka mendapatkan makanan dari Dajjal. Kemampuan Dajjal.
Dajjal diterangkan dalam hadis memiliki kelebihan-kelebihan seperti halnya mukjizat para nabi. Kelebihan ini disebut dengan istidraj, yaitu sesuatu kemampuan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah tetapi digunakan untuk kemaksiatan. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit lepra, dan akan menghidupkan orang mati, memunculkan kesuburan, membawa sungai, membawa surga dan neraka, memerintahkan langit untuk hujan maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Menurut hadis riwayat Imam Ahmad, ia dikatakan memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai putih itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembus asap. Dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Kecepatannya seperti awan ditiup oleh angin, dan bumi berputar terasa lebih cepat ketika ia berada di angkasa. Dajjal bersama dengan para setan dari golongan jin kafir qarin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri mereka kepada orang yang masih hidup. Kemudian para setan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Dengan kemampuan yang dimilikinya itu, maka ia akan menyatakan dirinya adalah Tuhan dan akan menipu manusia dalam berpikir. Ia mengatakan bahwa ia telah bangun dari kematian. Salah satu orang penting akan ia bunuh dan kemudian ia akan menghidupkannya. Sesudah itu Allah akan menghidupkan apa yang ia bunuh tersebut. Setelah itu ia tidak memiliki kekuatan ini lagi. Berdasarkan sumber lain tentang akhirat yang ditulis Anwar al-Aulaki, seorang lelaki beriman akan datang dari Madinah. Ia akan menemui Dajjal. Kemudian ia berdiri pada atas gunung Uhud dan dengan beraninya mengatakan bahwa Dajjal adalah Dajjal. Kemudian ia akan bertanya, "Apakah kamu percaya bahwa aku adalah Tuhan jika aku membunuhmu dan kemudian menghidupkan kamu kembali?" Lalu Dajjal membunuh lelaki beriman tersebut. Setelah itu menghidupkannya kembali. Namun lelaki itu akan berkata bahwa dia semakin tidak percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Ia datang membawa beberapa unsur alam seperti air dan api. Penjelasan lain, ia membawa surga dan neraka, membawa sungai dan gunung roti. Kemudian ia sanggup mengeluarkan harta yang terpendam dari reruntuhan, sehingga harta tersebut mengikuti Dajjal seperti sekelompok lebah. Berdasarkan sebuah hadis yang menceritakan tentang Dajjal, hadis tersebut menceritakan suatu hari pada musim kemarau, Dajjal akan bertanya, "Apakah kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, itu bermakna api yang diberikannya. Jika jawabannya api, ia akan memberi air. Kamu akan diberikan air jika kamu mengakui Dajjal adalah Tuhan. Dan bila kamu murtad dari agama Allah, apabila kamu lebih memilih api tetapi tetap berada di jalan Allah, maka kamu akan dibunuhnya.
Kematian Dajjal. Menurut hadis riwayat dari Imam Muslim, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa di kota Lud. Al-Lud di pintu gerbang kota tersebut, Palestina. Menurut Dr. Syauqi Abu Khalil dalam Atlas Hadis Al-Nabawi, Lud adalah kota yang terletak di dekat Baitul Maqdis atau Elia di Palestina dekat Ramallah. Lud merupakan salah satu kota yang berkembang di dataran Saron, yakni 15 kilo di tenggara Tel Aviv, Israel. Konon, kota Lud dahulu menjadi tempat tinggal suku Benyamin. Kota seluas 12.226 km persegi itu sudah muncul sejak periode Kan'an. Temuan tembikar di daerah tersebut menunjukkan kota Lud telah eksis sejak 5.600 hingga 5.250 sebelum Masehi. Perlindungan dari Dajjal. Sewaktu Nabi Muhammad SAW masih hidup, ia pernah mengatakan kepada para sahabatnya bahwa jika Dajjal muncul, maka ia yang akan menghadapinya untuk melindungi para sahabat. Berikut adalah beberapa poin-poin penting dalam menjaga diri dan keluarga berdasarkan dalil dari hadis. Pergi ke dua tanah suci. Sebagai perlindungan dari Dajjal, umat Islam bisa berlindung di kota Mekah dan Madinah, karena Dajjal tidak akan pernah mampu masuk ke dalam dua kota tersebut, dikarenakan kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Menjauh dari keberadaan Dajjal. Saat Dajjal sudah keluar, umat muslim dilarang mendekatinya, sebisa mungkin untuk menjauhinya hingga ke daerah pegunungan. Meskipun ilmu dan iman sudah dirasa sangat kuat, karena dikhawatirkan akan terkena syubhat yang dimunculkan oleh Dajjal. Menghafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad SAW mengingatkan para umatnya untuk menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Dikatakan bahwa awal surah Al-Kahfi terdapat ayat-ayat yang menakjubkan, dan barang siapa yang mau merenungi ayat tersebut, niscaya orang yang membaca akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan akhir surah Al-Kahfi. Dalam hadis di atas, Nabi Muhammad menginformasikan bahwa siapa saja yang menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia terlindungi dari fitnah Dajjal. Imam An-Nawawi berkata, ada ulama yang mengatakan bahwa sebab mendapatkan keutamaan seperti itu adalah karena di awal surat Al-Kahfi terdapat hal-hal yang menakjubkan dan tanda-tanda kuasa Allah. Tentu saja siapa yang merenungkannya dengan benar, maka ia tidak akan terpengaruh, tidak akan terbujuk dengan fitnah Dajjal. Begitu pula akhir surah Al-Kahfi. Seperti bunyi ayat tersebut, afahasiballadzina kafaru ayyattakhidhu ibadi min duni awliya'a inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Al-Kahfi
ayat 102. Di antara waktu yang terbaik untuk membaca surat Al-Kahfi adalah di malam dan hari Jum'ah, karena pembacaannya akan disinari cahaya antara pembaca dan Ka'bah. Rutinkan membaca doa perlindungan di tasyahud akhir sebelum salam. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan para umatnya untuk berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari Dajjal ketika tasyahud akhir sebelum salam. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan azab kubur, dari fitnah hidup dan setelah mati, dan dari kejelekan fitnah Dajjal. Pada saat itu pula di antara Nabi Muhammad dan para sahabatnya ada seseorang yang bernama Ibnu Syayyad. Ia memiliki semua ciri khas Dajjal. Umar bin Khattab pun bersumpah di samping Nabi Muhammad bahwa Ibnu Syayyad adalah Dajjal. Tetapi Nabi Muhammad tidak menjawab apapun dikarenakan ia tidak mendapatkan wahyu mengenai hal tersebut. Karena itu Nabi Muhammad tidak menyatakan secara pasti bahwa dia adalah Dajjal atau yang lainnya. Dan karena itu pula ia berkata kepada Umar bin Khattab bahwa jika Ibnu Syayyad benar Dajjal, maka Umar tidak akan pernah bisa membunuhnya. Sebagian sahabat sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab dan bersumpah bahwasanya Ibnu Syayyad adalah Dajjal, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar dan Abu Dzar. Kemudian Ibnu Syayyad mendengarkan apa yang telah dibicarakan orang-orang mengenainya, lalu ia merasa sangat terluka karenanya. Kemudian ia membela diri bahwa dia bukanlah Dajjal dan berhujjah bahwa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad tentang sifat-sifat Dajjal tidak sesuai dengan keadaannya. Ibnu Syayyad mengaku bahwa ia seorang muslim, sedangkan Dajjal adalah kafir. Ia memiliki keturunan, sedangkan Dajjal mandul. Ia bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, sedangkan Dajjal tidak mampu. Itulah kisah seputar Dajjal. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan daripada fitnah Dajjal dan senantiasa bisa mengamalkan surah Al-Kahfi, karena dengan pembacaan surat Al-Kahfi bisa menghindari daripada fitnah Dajjal. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.